Pak SDK mau maju pilgub, mau Iya. perkuat dinastinya. Kita mau sampaikan Pak SDK, maaf gubernur yang sebelumnya tidak terlalu bikin apa-apa. Semua kita ingin menjadi Sulawesi Barat karena ketidakadilan kue yang dibagi oleh Sulawesi Selatan. Pada saat kita sendiri membagi kue, kita sendiri tidak berbuat adil kepada 6 kabupaten. Orang mengenal SDK itu ada politisi ulung, ahli strategi dan seterusnya. Ini opini yang saya baca. Saya paling terganggu kalau ada yang bilang bahwa saya diktator. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Di Sulawesi Barat kita spesial, tepatnya berada di ibu kota Kabupaten Mamuju. Hari ini saya berada di sebuah rumah yang saya kira orang Sulbar, orang Mamuju semua sudah tahu di mana kita ini. Karena eksklusif, hanya modal pertemuan dari pesawat. Akhirnya kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol betapa enak dan nikmatnya bisa menemui calon kepala daerah yang akan insya Allah memimpin Sulawesi Barat 2024 mendatang. Dan oleh karena itu saya present langsung karena terlalu banyak saya mau minta klarifikasinya beliau. Perjelas kini bareng-bareng jangan sampai banyak salah persepsi. Langsung kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, kedua bunga sangat disuka. Sungguh senang rasanya hati, sudah datang calon gubernur Sulbar Bapak Suhardi Duka. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya Ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur sekali kini bisa kita kasih kesempatan kodong di sela jadwal sosialisasi yang kencang. Ya, memang begitu kan lah sibuk-sibuknya. Iya. Tapi karena ini spesial maka saya harus kasih waktu tersendiri. Ini yang saya respect dengan calon kepala daerah begini. Saya tahu saya tidak masuk jadwal kodong. Iya, tapi karena ini urgent banyak yang request. Kanda kapan kita undang calon gubernur Sulbar? Kanda kapan undang Pak SDK? Iya. Kebetulan kan ketua DPRD baku telepon itu. Bilang Kakak Rijal kalau kita langsung diprioritaskan. Pak SDK tabe saya langsung mau to the point ini. Orang bilang, bisa-bisanya Pak SDK meninggalkan kenyamanan di Jakarta sebagai anggota DPR RI yang sudah memiliki semuanya, nyaman, dengan bisa dikatakan ya duduk kita memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan wilayah eksekutor. Tiba-tiba maju di arena pilkada ini yang notabene ini pilkada serentak, waktunya tidak terlalu panjang kampanye, hanya kurang lebih 2 bulan tersisa ini Pak SDK, dan kemudian memilih pasangan yang unpredictable juga, yang kemarin lawan tak. Itu bagaimana itu Pak SDK, kita mau jawab? Ya, memang politik itu sesungguhnya tidak ada zona nyaman. Karena politik itu adalah proses hero perjuangan itu. Jadi dimanapun Anda berada, walaupun orang mengatakan bahwa DPR itu adalah zona nyaman. Zona nyaman, iya. Paling enak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada tanggung jawab secara keuangan, secara apa. Akan tetapi di DPR juga sesungguhnya bukan zona nyaman. Baik. Karena di sana kita juga berjuang, memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan konstitusi dan legislasi yang harus pro pada masyarakat, dan memperjuangkan bagaimana terciptanya pemerataan anggaran yang bagus untuk Indonesia dan pertumbuhan. Jadi dimanapun kalau yang namanya kita ingin mengabdikan diri kepada masyarakat, itu adalah zona perjuangan. Zona perjuangan. Bukan zona nyaman. Bukan zona nyaman, berarti beliau ini langsung disclaimer di awal bos. Iya. Tapi Pak SDK tabe, ini panggilan hati nurani masyarakat yang minta atau ambisi pribadi yang belum kesampaian? Iya, kalau kita kembali lagi tadi bicara pribadi dengan usia saya. Saya kira ambisi sudah bahagian yang kesekian kali. Karena saya sudah pernah menduduki jabatan ketua DPRD, menduduki bupati, dan sudah di Jakarta. Dan Jakarta adalah puncak karir seorang politisi di Senayan. Jadi kalau mau ambisi, ya kita sudah di sana kok turun. Turun ini ke tangga ini? Turun ke tangga ini. Iya. Karena kalau kita lihat struktur dan kedudukan, lebih tinggi kedudukan DPR daripada gubernur. Lebih tinggi DPR daripada gubernur? Iya, DPR itu sejajar dengan presiden. Oh, berarti gubernur mengemis-mengemis ke DPR RI? Ke DPR RI. Itu. Hanya memang jangkauan amaliyahnya, itu lagi ya. Di situ persoalannya. Jangkauan amaliyahnya, karena kalau kita di DPR RI hanya membuat kebijakan, mengelola anggaran, memberikan mengawasi,
target-target untuk menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan itu bukan di tangan kita, ada di tangan eksekutif. Sedangkan kalau kita gubernur, kita punya tanggung jawab untuk itu di semua bidang. Di semua bidang, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Indikatornya adalah penurunan angka kemiskinan. Baik. Dan membuka lapangan kerja, indikatornya penurunkan angka pengangguran. Oke. Nah, itu. Saya langsung ke masalah. Apa yang masalah Sulbar yang kita lihat belum selesai? Nah, ini masalah Sulbar hanya bisa selesai kalau Pak SDK jadi gubernurnya. Intinya adalah semua indikator ekonomi makro jauh lebih baik nasional ketimbang kita di sini. Kalau nasional itu indikator kemiskinannya sudah single digit. Di sini masih double digit. Masih double digit. Masih double digit. Kemudian komposit daripada semua ukuran pembangunan adalah Human Development Index. Itu nasional lebih tinggi ketimbang kita di sini. Kita masih belum sampai di angka 70. Sedangkan nasional sudah di angka 73, 74. Jadi kita memang SDM yang juga dari kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya masih di bawah. Masih di bawah. Masih di bawah itu. Begitu juga kemiskinan. Begitu juga dengan ketimpangan. Ketimpangan pembangunan di antara 6 kabupaten. Itu betul-betul masih ada masyarakat yang dipikul kalau sakit dari tempatnya ke puskesmas. Masih dipikul. Infrastruktur termasuk yang kita mau komentari? Pasti. Ya, infrastruktur yang tidak tidak merata. Nah, itu. Kita mau sampaikan Pak SDK, maaf, gubernur yang sebelumnya tidak terlalu bikin apa-apa. Semua gubernur memiliki sukses story. Tidak ada pemerintah yang tidak memiliki sukses story. Baik. Pasti kita harus hargai itu. Baik. Karena pembangunan ini keberlanjutan. Baik. Ya, hanya memang ada pemimpin di daerah itu melakukan percepatan. Bisa mengakselerasi secara cepat, ada juga memang melakukan perlambatan. Itu tergantung gaya kepemimpinan, tergantung kepada masing-masing leadership yang dia terapkan. Oke. Wajar tahu apa SDK, karena kan ini provinsi baru ya, pemekaran dari Sulawesi Selatan. Jadi kalau masih lambat-lambat, jantung mikir banyak protes apa SDK. Kira-kira begitu orang bilang. Itu gimana? Daerah baru itu memang harusnya yang tadinya dibagikan kue. Itu kita kan kemarin itu mendapat pembagian kue dari Sulawesi Selatan kan. Dibicara kue lagi nih. Oke. Saya suka di SDK di simbol-simbolnya. Kita dari Sulawesi Selatan dibagikan kue. Baik. Berarti kita ini hanya menerima kue yang dibagi oleh Sulawesi Selatan. Baik. Sekarang setelah kita menjadi provinsi, kita sendiri yang bagi kuenya dong. Bisa itu, Pak? Ya, kita sudah mandiri, satu provinsi punya APBD sendiri. Berarti kita sendiri yang membagi kue. Hanya biasa kadang-kala kita protes, kita ingin menjadi Sulawesi Barat karena ketidakadilan kue yang dibagi oleh Sulawesi Selatan. Pada saat kita sendiri membagi kue, kita sendiri tidak berbuat adil kepada 6 kabupaten. Itu juga bahaya. Tidak adil. Itu. Bagi-bagi kuenya. Bagi kuenya. Maka terjadilah ketimpangan di antara kabupaten yang ada. Statement tadi bisa kita pertanggungjawabkan, Pak SDK? Pasti. Lihat saja komposisi APBD berapa di sini. Berapa sih APBD Sulbar? Sulbar APBD antara 2 sampai dengan 2,2 triliun. Kecil. Kecil itu. Kecil. Untuk sebuah provinsi dengan 6 kabupaten. 6 kabupaten. Harusnya idealnya. Ya, kira-kira 4 triliun lah kira-kira. Kalau sudah 4 triliun terjadi akselerasi yang cepat pasti. Kalau Anda ditakdirkan jadi gubernur, Anda bisa target itu? Untuk mencapai ke arah sana belum. Tapi kita step demi step kita harus naikkan. Dengan demikian kita membuka 2 sumber. Baik. Yaitu bagaimana mengelola sumber daya manusia, pengusaha di sini. SDM dulu justru. Iya, apakah itu pengusaha besarnya, pengusaha menengahnya, pengusaha kecil UMKM harus bisa berkontribusi kepada pemerintah provinsi. Kemudian buka sumber daya alamnya. Jadi kalau 2 ini terbuka dengan bagus, maka terjadi kontribusi yang bagus kepada penerimaan pemerintah. Yang nanti juga akan kembali ke masyarakat untuk mengatasi persoalan-persoalan stunting, persoalan kemiskinan, persoalan kesehatan dan infrastruktur.
Pak SDK, maafkan saya, salah satu juga isu di usia kami nih yang anak-anak muda, yang banyak saya kalau ketemu dengan para konten kreator, para teman-teman pelaku ekraf, ekonomi, UMKM adalah lapangan pekerjaan. Apa ide terbaru dari seorang Pak SDK untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran, angkatan kerja yang makin banyak, jumlah penduduk anak-anak muda ini kan pemilih milenial Gen Z ini luar biasa, penentu kemenangan nanti di pemilihan kepala daerah. Apa? Salah satu kesuksesan seorang pemimpin punya link. Kalau dia punya link yang bagus, link B2B dan link B2G. Nah itu. Karena kalau link antara Mamuju Jakarta bagus, artinya pemerintah nasional bisa melihat, bisa membuat event dan lain sebagainya, bisa memprioritaskan daerah ini. Kemudian pemerintah provinsi dengan seluruh dunia usaha, Baik. maka dunia usaha akan masuk membuat investasi di daerah ini. Kalau itu yang kuncinya adalah layanan. Kalau pengusaha mengajukan izin 4 bulan baru keluar satu izinnya, siapa yang mau turun? Tapi kalau layanan publik kita bagus, ada kepastian hukum, ya, layanannya cepat, Baik, linknya bagus antara B2G-nya bagus. Iya. Sini dong, kita ke Jakarta. Kita ke Jakarta ada waktu 1 malam, kita bisa makan malam dengan para pengusaha. Kita pasarkan, kita punya potensi. Kita jaminkan bahwa kalau tidak ada pungli dan lain sebagainya, pasti mereka turun. Koneksi berarti. Pasti. Ujungnya adalah pelayanan. Pelayanan. Anda merasa memiliki 2 kemampuan itu, Pak? Saya punya pengalaman untuk itu. Bisa kita cek, masyarakat Sulbar bisa cek itu. Saya waktu jadi bupati di Mamuju, angka pengangguran 15,7%. Pertama kali masuk. Oke. Saya keluar tinggal 1,4%. Rahasianya? Iya, rahasianya itu link and match tadi. Link and match. Bagaimana menciptakan link dengan pengusaha. Pastikan bahwa kalau kau masuk di Mamuju, pengusaha itu untung. Pada saat dia untung, ada retribusi. Ada retribusi, ada pendapatan daerah. Ada pendapatan daerah, ada yang dibagi kembali ke masyarakat. Jadi poinnya di situ. Poinnya di situ. Oke. Kalau begitu Pak SDK, salah satu yang menarik ini yang saya perhatikan kinerja tak di DPR RI, Anda memilih Komisi 4 Pertanian. Ya. Kan banyak komisi yang mata air. Ya. Iya. Ini komisi yang saya kurang tahu mata air atau bagaimana, tapi yang jelas kenapa bidang itu pertanian yang kita konsen? Saya memilih komisi itu karena memang hajat hidup orang banyak. Dan saya masih melihat bahwa daerah Sulawesi Barat ini masih kontribusi PDB-nya itu lebih besar pertanian. Pertanian memang. Oke. Jadi kalau saya berada di situ, minimal saya membantu sedikit. Ya, saya membantu sedikit. Minimal kita membuat kebijakan-kebijakan yang baik di sana. Baik. Kemudian ya tentu aspirasi kita ada di sini. Baik. Bantuan-bantuan dari 3 kementerian. Iya. Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Pasti akan turun ke sini. Dan itu yang saya lakukan. Dan memang di Komisi 4 itu tidak terlalu populer. Tapi dia populer di petani. Dia populer di masyarakat kecil. Sahabat petani. Sahabat petani. Tidak populer memang di tidak media. Populer di media. Iya, kan biasanya Komisi 3 yang populer. Itu. Iya, ini Komisi 4. Komisi Ekonomi, tapi memang dia berada di level ekonomi bawah. Oke. Itu. Saya khawatir bahwa Anda memilih Komisi 4 memang dalam rangka tujuan pilkada ini. Persiapan Ki memang di. Sesungguhnya tidak. Walaupun orang membacanya Pak SDK ini tidak melakukan persiapan yang matang untuk menuju pilgub ini. Saya lebih banyak dipilih oleh petani, sehingga itu saya pilih Komisi Petani kemarin. Nah, itu. Di situ kan kita melayani konstituen kan. Baik. Nah, itu. Wah, ini menarik ini. Melayani konstituen. Berarti nanti ketika kemudian Aman itu datang sebagai gubernur. Ya. Apa ruang yang akan lebih plus dibanding DPR RI mengurusi pertanian? Beda. Beda, Pak. Beda karena gubernur itu kepalanya harus semua ada di dalam. Oke. Iya.
Tapi kalau memang kita ingin tingkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat ini, maka sektor ini yang harus disentuh dengan bagus. Akan tetapi jangan final hanya diproduksi. Sekarang ini kan kita tanam jagung, jual jagung. Baik. Tanam coklat, jual biji coklat. Baik. Nah, itu minimal ada processing, ada topangan ini, karena sektor pertanian itu bukan hanya menumbuhkan ekonomi di sektor pertanian saja. Dia mampu menumbuhkan juga sektor industri, transportasi dan lain sebagainya. Jadi itu jenjang-jenjang ekonominya di sektor pertanian. Baik. Nah, dengan demikian perbaiki itu. Jadi mulai dari hulunya, mulai dari produksi sampai kepada prosesi. Pak SDK, maafkan saya, kita ini ngobrol politik. Ya. Orang mengenal SDK itu ada politisi ulung, ahli strategi dan seterusnya. Ini opini yang saya baca. Betul-betul SDK jago betul. Bahkan beberapa politisi muda saya tanya, yang kita sudah kasih jadi melalui partai berlambang Mersita ini, itu mentorku itu kakak Rizal. Saya bisa begini itu Pak SDK itu. Tapi ada juga yang saya dengar-dengar di luar ini. Ini Pak SDK mau maju pilgub, mau perkuat dinastinya. Iya, ini serangan-serangan yang hampir tiap hari saya baca di kolom komentar. Di Mamuju. Bahkan ada beberapa yang harusnya Demokrat memberikan dukungan ke situ, tapi tidak kita kasih. Iya. Jadi begini. Gitu. Kita ini umat beragama. Jadi kita harus selalu memiliki landasan agama yang harus dalam pengambilan keputusan. Baik. Dalam agama itu dikatakan, ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi seorang orang tua, ayah, jangan kau ciptakan generasi yang bodoh. Olehnya itu setiap anak-anakmu kasih pendidikan. Pendidikan agama, pendidikan formal dan lain sebagainya. Jadi maaf, saya punya anak 2 doktor. Iya, betul. Iya. Karena itu jangan wariskan kebodohan kepada generasimu. Yang kedua, jangan wariskan kemiskinan. Karena wahlikum nar, api neraka. Iya. Bukan hanya di akhirat, api neraka dunia juga kau harus. Kebodohan itu api neraka dunia terhadap dinasti. Saya pernah jadi bupati. Tapi saya tidak mempromosikan anak saya mengganti saya. Serius gini, Pak? Iya. Saya diganti oleh orang lain. Ganti oleh orang lain. Nah, setelah orang lain menjabat 5 tahun, ada pilkada, anak saya masuk. Why not? Apa masalahnya? Iya kan? Tidak ada masalah. Clear Persoalan itu. Oke. Jadi kita mau bilang apa yang Pak SDK sudah lakukan ini, terutama di Sulawesi Barat, sudah on the track. Silakan masyarakat menilai bebas. Tapi itu yang Pak SDK ingin sampaikan. Iya, itu yang ingin tidak ada yang ujuk-ujuk langsung. Tidak ada. By proses, by perjuangan. By perjuangan. Dan Anda bilang tadi pendidikan juga bisa dicek. Saya penasaran Pak SDK, apa satu motivasi, kalimat, ungkapan yang biasa kita sampaikan kepada anak-anak yang lagi menjabat sebagai pejabat publik ini, yang kemudian itu menurut Pak SDK inilah yang dia selalu jalankan sehingga bisa berhasil di puncak pimpinan hari ini? Saya selalu ceritakan kepada anak saya terhadap pelajaran dari ayah saya. Ayah saya itu pernah saya memancing sama-sama. Dia katakan, kasih turun pancingmu. Dan setelah dia makan ikan, pelan-pelan tariknya hati-hati. Karena kalau dia putus, maka sulit lagi akan dia makan lagi kembali. Apa artinya? Artinya kalau kau dikasih amanah oleh seseorang, jaga dengan baik. Karena kalau kepercayaan itu sudah hilang sama kamu, akan sulit lagi kembali orang mempercayai kamu. Itu pelajaran dari ayah saya. Dan itu juga saya turunkan kepada anak-anak saya. Yang kedua pelajaran dari ayah saya petani. Jadi saya kira saya orang kaya, Pak. Konglomerat. Kan biasa begitu. Iya. Jadi ayah saya petani. Jadi suatu ketika saya menanam kelapa dengan ayah. Baik. Jadi jadi dari bibit kelapa itu saya ngangkut. Baik. Kemudian ayah tanam. Tak. Sudah ada tanam sekitar 20 pohon.
saya katakan, ini kelapaku. Dia bilang, bukan kelapamu ini. Nah, kita yang tanam ya. Kalau kau mau punya kelapa, tanam sendiri kamu. Oke. Kan saya angkukan bibit, dia yang tanam. Oke. Dia yang tanam. Jadi sudah ditanam sekitar 20. Saya bilang, ayah ke kelapaku ini. Dia bilang, bukan. Tanam sendiri kalau kau mau punya kelapa. Saya bilang begitu, kalau begitu saya tidak angkukan kamu bibitnya. Iya. Kau angkut sendiri, loh ya nanti saya angkut sendiri. Akhirnya saya angkut sendiri, saya tanam sendiri. Baru dia katakan, hei, itu kelapamu. Itu artinya apa? Menarik. Karyamu sendiri harus baru kau akui sebagai milikmu. Yang terakhir, Komitmen adalah ukuran iman seseorang. Jadi kalau kita komitmen sudah kepada seseorang, itu adalah ukuran imanmu. Kalau kau lalai dari komitmen itu, berarti imanmu tidak kuat. di politik itu biasa komitmen gampang sekali diingkari. Saya tidak. Kalau saya sudah katakan begitu, A tidak akan bisa jadi B. Bisa kita pegang kata-kata ini Pak SDK? Tanya sama saya punya teman-teman, tanya saya punya pengurus. Kalau saya sudah katakan ini kamu akan begitu. Badai pun, kecuali aturan yang merubah. Kecuali aturan yang merubah. Atau kita yang merubah aturan. Atau kita sepakat kembali untuk merubahnya. Baru bisa berubah Baru itu bisa komitmen. berubah itu komitmen. Wah, benar. Iya. Pancing, kelapa, dan komitmen. Ukuran imanmu. Itu yang selalu kita sampaikan kepada generasi saya, kader-kader saya di partai. Baik. Itu. Kalau begitu saya balik pertanyaannya Pak SDK. Apa yang selalu dia sampaikan anak ke kita untuk motivasi ayahnya, motivasi bapaknya, ya. Dengan usia yang sudah sangat senior, pengalaman yang matang, masih mau urus rakyat, maju pilkada lagi. Ini butuh uang modal besar ini Pak SDK. Ya. Tenaga, waktu sempit, titik banyak, masyarakat datang silih berganti. Masih sanggup seorang SDK lakukan itu? Kadangkala juga mereka bertanya seperti itu. Ya, itu. Ya. Kok Bapak masih mau? Sedangkan di DPR sudah enak. saya kalau posisi SDK bos, enggak aku tinggalkan itu. Seperti kita bilang top level itu barang. Kalau sudah di Senayan. Jadi saya kasih tahu bahwa memang Sulbar saya butuh. Dan saya juga meyakini bahwa Sulbar butuh saya. Dua ketemu ini barang, insya Allah kita akan bisa lebih berbuat baik dan lebih banyak dibanding dengan kita di DPR. Jadi kalau hanya saya yang butuh Sulbar, ya bertepuk sebelah tangan dong. Bertepuk sebelah tangan. Nah, kulihat ini dari analisa politik yang saya bangun selama ini. Insya Allah saya tidak salah menilai Sulawesi Barat ini. Sulbar butuh saya butuh Sulbar, dan Sulbar butuh saya. Itu komitmen. Itu yang saya itu lihat. Keyakinan saya. Iman tak itu. Iya, imanku itu. Iman tak itu. Cara pandang saya dengan segala aspek. Baik. Memilih Salim Mengga, Pak Jenderal. Tidak salah pilih kini kira-kira. Ini lawan kemarin, belajar dari kekalahan begini pasti kalau kalah kini reputasi politisi ulung bisa-bisa tidak melekat lagi. Bukan memilih. Apa jepain kodongnya? Saya kira politisi-politisi dan tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Barat ini, termasuk saya, tidak berani akan mengatakan kepada Pak Jenderal Salim, Pak Jenderal, ayo maju kamu wakilku. Tidak berani orang. Dan tidak begitu kita bilang. Saya pun tidak berani akan mengatakan itu kepada seorang tokoh karismatik seperti Pak Jenderal Salim. Tapi Jenderal Salim itu saya diskusi 2 minggu saya diskusi, dan dia juga prihatin terjadi pelambatan pembangunan di Sulawesi Barat ini, angka stunting dan lain sebagainya. Dia meminta, kau kembali ke daerah, Saya landeng, tidak mau kalah lagi. Kalau saya tidak sama-sama dengan tokoh dari Polman, masa saya mau kalah terus? Kita bilang begitu. Hubungi ini. Saya tidak mau deh, mau jadi calon bupati. Hubungi ini, tidak mau deh. Diskusi lagi. Akhirnya dia katakan, bahasa media kan dia, bahasa Mandar. Bahasa media kan dia. Maju mau 01 dampingi Pak. Merinding saya ini Pak. Saya bilang deng, tulus gitu deng. Dia bilang, demi untuk Sulbar saya tulus mendampingi kamu. Saya tidak memilih, dia yang memilih, dia yang berkomitmen untuk itu. Dengan alasan bahwa ya tidak seperti lagi dulu, beliau juga kan sudah usia. Tapi kan Lawanta juga ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Sahabat. Ada Ali Balmasdar yang kembali maju, berpasangan dengan tokoh dari Mamuju Tengah. Kedua ada Prof Hussein Syam, tokoh pendidikan, berpasangan dengan wakil gubernur yang kemarin, mantan wakil gubernur. Dan ada Pak Ibrahim Masdar, bupati 2 periode dari Polman. Yakin Miki ini? Beliau sahabatku semua. ABM sahabat saya sangat baik dengan Pak ABM. Tidak dendam.
benci. Politik itu kompetisi, bukan musuh. Jadi kalau kita politisi, tidak ada musuh. Kalau saya prinsip, tidak ada musuh. Satu musuh terlalu banyak. 1000 kawan Kalau sedikit. Itu kan prinsip politisi. Ya. Kecuali orang yang musuhi Ki. Kalau orang musuhi terserah kau, bukan urusanku. Oke. Tapi kalau kita komitmen tak, iya, saya tidak ada musuh. Oke. Jadi Pak ABM sahabat saya. Ibrahim sejak dulu saya sama-sama ketua AMPI, bersahabat dengan saya. Baku pukul-pukul perut kalau saya dengan dia itu. Pak Prof Hussein Sam, beliau juga orang baik, dia profesor. Iya, banyak anak-anak hasilnya di Sulawesi Barat. Jadi Sulawesi Barat dalam pilgub kali ini beruntung. Masyarakatnya beruntung. Karena jika sekiranya tutup mata pun dia memilih benar. Kan orang baik semua. Terbaik semua. Iya. Anda akui semua terbaik ini. Terbaik semua. Yang disajikan ini. 4 menu disajikan ini semua menu-menu terbaik. Enak semua. Enak semua. Ini ada cotonya, ada sop saudaranya, ada konroknya, ada semua ini. Jadi tergantung seleranya masyarakat. Tergantung seleranya masyarakat masing-masing. Kalau ada tinggi darah sedikit ya jangan ambil coto dong. Kalau Pak SDK kira-kira menu yang mana ini? Yang berpengaruh ke tinggi darah. Saya mengambil menu tengah-tengah. Bisa dikonsumsi oleh orang yang diabetes, bisa orang yang hipertensi juga. Bisa no problem. Iya. Yang penting asam urat aman. Aman asam urat. Pak SDK ini asik sekali ngobrol dengan beliau, walaupun ini matahari sudah lucu-lucunya ini. Tapi kita masih enak sekali ngobrol. Saya masih wilayah-wilayah politik ini Pak SDK. Ini masuk di bagian-bagian akhir. Iya. Tersisa kan ini pemilihan 27 November. Sisa hanya beberapa bulan dan ini kita tag menanti pleno KPU, penetapan calon, setelah itu nomor urut. Harapan nomor urut kira-kira kalau boleh Pak SDK. Semoga saya selalu mencabut nomor urut yang menang. Iya. Jadi mana nomor urut yang kucabut itu yang menang. Jadi, ada jawabannya bos. nomor urut yang kita cabut nomor yang menang. Oh jadi. Artinya begini. Iya. Tidak ada boleh orang memastikan bahwa nomor ini akan cabut. Iya. Karena itu kan acak. Jadi kita jangan mengambil supranatural. Kan ada juga biasa begitu. Ada begitu. Kita ini rasional lah. Nomor itu semua bagus. Bagus ya. Dan kita harap bahwa yang kita cabut adalah nomor yang menang. Itu aja gitu. Mau 1, 2, 3, 4. No problem. Semua kita sudah siapkan? Siapkan. Maknanya? Mana. Filosofinya dan seterusnya. Ya. Bahkan kalau ada itu 3 pasangan yang lain ambil mau ke duluan di belakang pisahin no problem. Karena ini bukan persoalan itu. Bukan persoalan nomor memilih orang. Yang dipilih orang citra diri kita. Harapan masyarakat terhadap kita. Itu yang dipilih, bukan nomor. Dan pasti yang kita ambil nanti itu yang menang. Kita harap nomor yang menang. Apa yang baru dari Pilgub 2017 cocok nih Pak SDK. Iya. Dengan Pilgub 2024 ini. Apa yang baru? What something new dari SDK? Ya, tantangannya memang berbeda. Baik. Tantangannya berbeda. Iya. Dan posisi Sulawesi Barat juga berbeda. Baik. Sekarang ini Sulawesi Barat posisi geostrateginya lebih bagus. Kenapa bisa? Karena dia sekarang berhadapan dengan IKN. Dengan demikian semakin dekat dengan ibu kota, maka dia akan bisa menjadi penyangga ibu kota. Baik. Kalau dia bisa menjadi penyangga ibu kota berarti potensi ekonomi kita untuk kita maksimalisasi, untuk bisa kita menopang IKN itu lebih cepat dibanding dengan Jakarta. Nah, itu satu. Yang kedua, tantangan sekarang adalah tantangan percepatan. Anak-anak muda itu tidak mau menunggu lama. Berita juga harus online. Nah, itu. Jadi penggunaan startup, penggunaan e-government dan lain sebagainya. Digitalisasi harus mutlak. Jadi pejabatnya juga harus tahu digitalisasi. Jangan buta teknologi. Jadi semua harus dimainkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang masih sama adalah ketimpangannya. Nah, ini kita harus perbaiki. Ini yang kita bereskan pertama. Harus perbaiki. Mengangkat derajatnya Sulawesi Barat
untuk bisa menjadi bukan beban nasional, tapi bisa menjadi penopang nasional. Oh, selama ini beban beban karena kemiskinannya lebih tinggi kita dibanding nasional. Masih banyak subsidi dari pusat. Berat. Dan itu gubernur kalau kita bisalah punya kewenangan. Insya Allah. Luar biasa. Bagian terakhir sebelum kita main games ini Pak SDK. Saya tuh melihat Pak SDK adalah sosok tokoh yang karismatiknya luar biasa. Saya penasaran ini Pak SDK. Sepertinya Pak SDK ini bahagia terus orangnya. Tidak pernah merasa sedih. Sepertinya enak terus hidupnya ini seorang Suardi Duka. Iya. Apa satu momen Pak yang kadang-kadang membuat SDK terguncang hatinya? Kehidupan manusia ya pasti ada juga sad ya. Pasti ada juga kesedihan. Tapi kita kesedih di kamar lah kira-kira gitu. Tidak kita kasih keluar. Iya. Karena kita tokoh publik. Baik. Kalau kita tokoh publik, mau tidak mau kita harus jaga selalu yang terbaik yang kita berikan kepada publik. Karena banyak yang berada di belakang kita. Olehnya itu memang dibutuhkan keteladanan. Tapi kalau seorang tokoh publik kelihatan cengeng, suka menangis, memperlihatkan kesedihannya di publik, down juga pengikut-pengikutnya di belakang. Jadi itu kita sebagai seorang hero harus tetap. Berarti Anda menyembunyikan. Iya. Cukup SDK pendam saja. Cukup saya saja yang tahu kesedihan saya. Tidak usah orang tahu. Luar biasa. Tapi setiap manusia pasti punya. Ada ruang begini-begini. Apa biasa momen itu Pak SDK kalau boleh di-spill? Yang membuat kadang-kadang SDK terpukul. Menyesal menjadi seorang SDK. Kenapa ya? Saya membuat kebijakan. Kebijakan. Dengan menurut saya sangat ideal kebijakan ini. Baik. Tapi pada saat terimplementasi ternyata menyimpang. Itu kenapa ini terjadi? Itu yang buat saya sedih. Karena saya sudah ukur secara teoritis, akademis dan lain sebagainya. Sudah dikaji. Kalau ini begini maka akan begini. Tapi ternyata implementasinya menyimpang. Jadi tidak tercapai goals yang kita ingin tuju. Situlah terjadi kita sedih. Sebagai seorang pemimpin. Iya. Kalau dalam keluarga enggak. Saya dalam keluarga kami itu happy terus. Terakhir Pak SDK, apa yang biasa warga harapkan? Meminta tolong sama seorang Suardi Duka ketika turun bersama petani, turun sama nelayan, peternak, anak-anak muda yang selalu dikeluhkan oleh ibu-ibu kepada kita yang kadang-kadang harapannya hanya kita. Apa biasa aspirasinya warga? Ya, sesungguhnya sih banyak. Kalau kita mau pilih satu persatu susah. Tapi yang paling diinginkan warga itu saya hadir di tengah-tengah mereka. Hadir di politik kehadiran. Iya. Nah kalau sudah hadir, mereka merasakan bahwa apapun yang menjadi kebutuhannya itu yang tadinya 10 kebutuhan itu sudah terpenuhi dengan kehadiran saya. Saya tidak perlu lagi memberi ini, tapi kalau saya sudah hadir itu terasa sudah terberi semua. Baik. Olehnya itu saya selalu turun ke lapangan. Karena dengan kehadiran saya, publik merasa tercukupi dengan kehadiran itu. Walaupun mereka sesungguhnya butuh secara materi atau secara apa, tapi dengan kehadiran kita. Tapi intinya saya ingin kasih tahu juga, Ibu Bupati, persoalan dasar harus selesai di Mamuju ini. Kesehatan. Karena kalau orang tidak sehat apapun, tidak ada jadi. Jadi jaminkan kesehatan. Rakyatmu harus terjamin kesehatannya. Yang kedua masalah pendidikan. Iya. Pastikan bahwa anak-anaknya bisa sekolah, ada sekolahnya, ada gurunya. Walaupun itu uang habis untuk itu, infrastruktur di belakang. Baik. Perbaiki dulu ini. Nah, itu. Walaupun infrastruktur juga penting karena gempa. Ya, ini. Bayangkan Ibu Bupati ini masuk di tengah gempa, jadi mau dia apa? Memimpin di tengah badai dia. Memimpin di tengah badai, di tengah reruntuhan. Betul. Baik, Pak SDK di bagian-bagian akhir kita mau main games dulu. Sekaligus juga penutup. Ya. Obrolan kita boleh diminum kopinya dulu. Saya menikmati dan banyak dapat ilmu dari kita, Bang. Ya. Saya senang sekali bisa ngobrol sedekat ini. Alhamdulillah dapat waktu sebelum saya terbang kembali ke Makassar. Jadi permainannya ini Wang tidak sulit,
gampang sekali. Jadi saya akan menyebutkan sebuah pernyataan, jadi bukan pertanyaan. Sebuah pernyataan di mana pernyataan ini tidak lengkap, tidak utuh. Ada titik-titik harus diisi di akhir. Dan itu nanti Pak SDK yang jawab. Seolah-olah pernyataan itu pernyataannya Pak SDK. Ya, kira-kira begitu. Jawab dengan cepat, responsif. Siapa SDK? Ini sebelum masuk KPU debat ini kita tes dulu beliau. Oke, tidak banyak yang tahu saya sebenarnya sering bermain-main. Oh, enggak serius-serius juaranya bercanda juga. Bercanda juga. Oke, mantap. Banyak lawan yang serang saya dan saya balas saja dengan senyuman. Santai aja. Oke. Difitnah, no problem. Dicaci, no problem. Dihujat-hujat, itu urusanmu. Jadi enggak baper. Seorang SDK. Termasuk ketika jadi gubernur nanti dikritik, silahkan. Oke. Jangan sampai dikritik langsung dikasih penjara orang ya. Itu di daerah lain juga mungkin Oke, baik. Saya memilih Jenderal Salim S. Mengga karena dia memiliki kelebihan integritas yang tinggi. Integritas, Pak. Integritas. Dia seorang jenderal bersih. Oke. Selanjutnya, saya paling terganggu kalau ada yang bilang bahwa saya diktator. Wah, ini baru kita tadi saya mau ke situ tapi takut togi juga. Tapi Pak SDK jauh. Begitu, Adi? Iya. Karena memang saya keras. Keras bukan berarti keras pada goals, tujuan. Jadi kalau sudah menyimpan dari tujuan, selama itu sesuai aturan. Aturan. Selanjutnya, dalam Pilgub Sulbar 2024 ini, saya hanya bisa kalah dengan diri saya sendiri. Maksudnya bagaimana itu, Ya, kalau saya tidak mampu meyakinkan orang, tidak mampu membuat sajian program yang bagus, dan saya tidak bekerja keras, maka saya akan kalah. Hanya itu. Kalau fitnah tidak akan membuat Anda kalah. Tidak membuat. Anda yakin, Pak ya? Bahkan saya tambah menang kalau saya dipitnah orang. Iya. Amalnya kan ke saya. Dosa aku ke dia. Ini politisi yang imannya paripurna ini barang. Sudah kita serang bertubi-tubi, beliau tidak goyang. Terakhir, bagi saya Ali Balmasdar, Prof. Hussein Syam, dan Andi Ibrahim Masdar adalah lawan dan sahabat. Tidak ada permusuhan, Pak ya? Tidak ada permusuhan. Insya Allah berkompetisi sehat. Berkompetisi sehat, dan mereka juga. Saya sudah ketemu di Makassar kemarin. Saya bilang, bro, ya, ada nih gubernur ini. Iya, ada ini gubernur. Siapa gubernur? Ada nih. Hanya rahasianya Tuhan itu masalahnya. Saya kasih tahu ke Tuhan kau menjadi gubernur. Tidak di sini semua ini. Jadi siapapun jadi gubernur itu takdirnya. Kita harus terima. Baik. Iya. Suardi Duka, terima kasih banyak calon gubernur Sulawesi Barat. Terakhir ada kita sampaikan kepada masyarakat. Saya ingin sampaikan sebuah pantun. Wah, ini kesukaan saya ini. Siap. Kalau ada lampu, jangan cari lilin. Iya. Kalau ada aku, jangan cari orang lain. Kita tidak sanggup balas nanti di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti juga jadwal kampanyenya Pak SDK. Siap. Saya mau buktikan, benarkah yang Anda bilang di podcast ini? Betul. Bahwa dia sahabat petani, dirindukan, kehadirannya sudah bisa menyelesaikan masalah. Nanti kita cek, mudah-mudahan bisa membersamai waktu beliau. Terima kasih banyak Pak SDK. Saya selalu. Terima kasih kepada pemirsa juga, penonton. Saya ucapkan terima kasih. Saatnya bilang kamu kelas. Adinda, ucapkan terima kasih banyak.